Halo semuanya, wah. Ya, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya, say. Jadi, sekarang ini temanya. Kali ini temanya berjudul keinginan dia ke kamu sebenarnya. Oke, kita lihat energi keinginan dia ke kamu sebenarnya. Baiklah. Aku shuffle dulu ya. Oke, kita lihat. Ya, King of Pentacles. Wah. Jadi ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Cancer, ada Leo, Sagittarius, Aries. Aquarius, Capricorn, Aries. Oke. Ada Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio, dan ini bisa Libra, Gemini ya. Wah. Strong Sagittarius, Libra, Taurus, Gemini, strong juga Leo, Cancer, Pisces, Aries, Capricorn ya, bisa energi aja. Jadi keinginan dia sebenarnya ya dia memang menginginkan kamu loh, gitu. Entah ini ada beberapa orang yang menginginkan kamu, tapi salah satunya punya perasaan yang kuat banget ke kamu. Perasaannya besar banget. Perasaannya itu di dalam ada rasa suka, kagum sama kamu, sayang, cinta, bahkan ada yang berhasrat, bergairah, nafsu. Ada nafsu dan ya itu bisa obsesi ke kamu. Gitu. Dia menginginkan kamu loh, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi ini orangnya adalah yang pasif. Ada juga yang lelet gitu, lambat. Jadi kamu ngerasa buat apa juga ya menanti, menunggu gitu. Kan cinta juga perlu tindakan gitu ya. Tapi ya inilah seseorang yang dia punya keinginan ke kamu. Kenapa dia menginginkan kamu juga ya? Karena ya dia menginginkan beberapa hal dengan kamu. Dia merasa ada kenyamanan sama kamu. Dia merasa kamu tuh pengertian, gitu. Beberapa di sini ya ngerasa aja kamu mampu menerima dia apa adanya. Ada yang merasa terlindungi ya sama kamu. Entah karena kamu orangnya perhatian, tidak perhitungan, kamu orangnya loyal, kamu mau support, bantu secara cuma-cuma gitu. Kamu tulus, itu sih. Apalagi kalau kamu cakep orangnya, udah baik, cakep, wah. Dia pengen banget sama kamu, pengen banget ya. Cuma ini ada beberapa yang entah di pihaknya, pihak kamu kah atau siapa,
ya dia di-link sama orang lain gitu ya. Jadi ya ada rasa yang sebatas dimanifestasikan saja, bukan ditunjukkan secara nyata yang gimana gitu, enggak ya. Kan ini ada yang diam, kurahasiakan perasaanku, atau ya kita ngerasa kita saling cinta tapi kita ya biasa-biasa aja gitu. Itu sih. Jadi orang ini tuh gede banget passionnya, gairahnya, hasratnya ke kamu. Kalau kamu tuh perfect ya, pengen banget sebenarnya. Misalnya perfect itu kan sempurna lah di luar kamu. Maksudnya ya fisik kamu mungkin menarik bagi dia, mungkin kamu aduhai. Apalagi kalau kamu baik, apalagi punya uang. Siapa sih yang gak mau gitu ya, say? Ya beberapa ada yang gitu, Kak. Ya, cuma ini entah dianya atau kamu tuh kan, kalau ada orang lain atau ada pihak lain, dia jadi kayak on off gitu. Ya sulit lah dia serius. Makanya nih ada yang main-main. Kayak ya relasi biasa, teman biasa, atau hubungan kita tidak jelas. Tapi di sini kan ada Five of Cups, ada Magician juga, ya King of Pentacles. Ini juga Three of Pentacles, ya cinta bersegi-segi ya. Wah, yalah. Ini ada hasrat yang tidak tersampaikan, jadi dia mungkin cuma manifestasi aja, kayak ya aku berhayal aja lah. Kalau sulit bersatu dengan kamu, apalah yang bisa aku lakukan? Aku cuma bisa berhayal. Berhayal bisa bersama kamu. Tapi ini ada yang obsesi ya. Entah dia bisa magic gitu, atau dia melakukan magic untuk mencari tahu kamu, atau bikin sesuatu ke kamu. Bisa vice versa. Ada juga yang mungkin dia di naungan magic, tapi kayak semesta bisa aja ngasih tahu ke kamu kalau orang ini di luar kendalimu, karena ada yang mengendalikan. Jadi kayak kamu ngerasa apa orang ini harusnya dikeluarkan ya dari magic itu. Ya beberapa kali ngerasa gitu. Beberapa ini juga memang keinginannya. Kadang pengen ngomong ke kamu, aku pengen keluar dari situasi ini, tapi aku kayak gimana ya ngomongnya ke kamu. Nah itu sih, mungkin gak komunikasi ya dengan lancar. Ini beberapa ada yang menginginkan kamu mengampuni dia. Aku merasakan aroma ada seseorang yang menyesal, mungkin dia pernah sakiti kamu, say ya. Jadi dia berharap, dia ingin kamu maafin aku ya. Aku pengen hidup tenang soalnya. Aku tahu ada karma, aku juga dihantui rasa bersalah, jadi aku pengen kamu maafin aku gitu. Tapi dia nggak ngomong, dia susah banget ngomong soal itu, atau udah terlanjur nggak komunikasi. Oke, kita lihat lagi ya, Kak. Minum dulu. Keinginannya ke kamu sebenarnya. Nah, guidance. Ada Virgo, Pisces, Cancer, Taurus, Sagittarius ya. Capricorn. Ini Libra, Gemini, Aquarius. Ada Pisces, ada Cancer. Strong ini Aries ya. Aries, Leo, Taurus lagi. Ya. Cancer. Baiklah.
Eh, jadi gini, kan namanya relasi, koneksi atau hubungan. Kan nggak selalu adem ayem ya, say. Ada aja masalahnya gitu, Kak, ya. Entah ada, ya, kita tuh bisa berkonflik sih, bisa konflik batin. Kita tuh bisa aja ada drama, eh ada pihak lain lah, atau berbeda cara pandang kita, atau memang kita beda. Nah, cuma apapun itu ya, keinginan dia sebenarnya pengen banget tetap punya hubungan dengan kamu. Ya kalau ditanya hati nuraninya, batinnya yang terdalam ya, dia merasa, ya aku tahu sih semua berat dijalani. eh ada aja ya hal-hal yang membuat kita sulit bersama atau bersatu kah. Eh, tapi di luar dari itu, keinginan terdalamku pengen banget tetap ada silaturahmi, tetap ada komunikasi dengan kamu. Tapi aku sulit gitu melakukannya, atau aku sulit memulainya lagi. Karena ini tuh orang yang ya terlepas dari dia pengen memiliki kamu atau enggak ya. Ya pada intinya dia pengen kamu tetap hadir di hidupnya. Entah sebagai pasangannya, atau sebagai teman, sebagai rekannya, atau sebagai, ya anggap aja saudara gitu. Karena ada yang menganggap kamu tuh udah bagian dari keluarganya, ya. Dia sebenarnya ya pengen sih jalani aja hubungan dengan kamu gitu, walaupun kenyataannya kita sulit gitu ya, sulit bersama. Tapi dia ya gitu, tindakan apa yang dia lakukan dia bingung gitu. Bingung banget. Ini beberapa ada yang merasa ya udah kalau memang tidak memungkinkan ya buat apa lagi komunikasi. Tapi ujung-ujungnya apa, sedih, kehilangan. Kayak aduh butuh support lah, butuh perhatianmu, butuh kasih sayangmu. Tapi kamu ya tidak lagi bicara sama aku. Nah, gitu. Entah siapa di sini, mungkin ada yang lain atau pihak lain. Kadang kan dia mikir nih, ngapain juga ya kita komunikasi. Itu kan hanya bikin sakit hati gitu kalau ada orang lain atau ada fokus yang lain. Tapi dia mikir lagi, harusnya aku nggak boleh lah gitu. Harusnya aku jangan childish lah. Harusnya aku bersikap dewasa aja ya. Harusnya ya kalau silaturahmi biasa aja kenapa enggak ya gitu. Kadang dia mikir gitu, Kak, karena dia pengen banget sebenarnya bicara, kayak aku butuh seseorang yang mengerti diriku, bisa tukar pikiran dengan aku, yang bisa ngasih support. Ya itu ada di kamu, say, ya. Dia rasa gitu, bisa vice versa, mungkin kamu juga butuh dia. Jadi kayak ya cinta kalau pakai ekspektasi, pakai harapan itu menyakitkan. Tapi kalau cinta tanpa ekspektasi, tanpa harapan ini, tanpa berharap begini begitu ya, itu sebenarnya bisa menyenangkan. Cuma ya ada sih sakitnya ya kalau ada orang lain gitu. Ya semua kembali ke diri masing-masing. Banyak sih plus minusnya ya. Kalau kita kekeh dengan ekspektasi atau harapan kita, ya cinta itu kan harusnya memiliki, harusnya begini begitu, ya udah gitu. Konsekuensinya pasti ada, plus minusnya pasti ada. Kalau nggak bisa bersama ya bisa jadi kayak musuhan kan, beberapa gitu, atau lost contact gitu aja. Sama-sama kehilangan juga sih, gitu. Ya syukur-syukur bisa lupa, tapi kalau nggak bisa gimana? Kalau ternyata kita saling butuh untuk berpartner gimana gitu ya. Tapi ada juga yang memang kalau kita cinta tapi nggak menuntut apa-apa, tidak berekspektasi, tidak berharap bisa bersatu, ya konsekuensinya juga ada, plus minusnya juga ada. Ya kita harus siap melihat dia kalau memang sama orang lain gitu. Oke lah, minum dulu Kak. Aku lanjut ya. Aku shuffle dulu kartunya.
Aku juga ngelihat di sini ada tentang sesuatu yang tertutup ya, atau dia tertutup, atau dia pendam semuanya sendiri. Keinginan terdalamnya itu dia pengen banget bicara sama kamu, pengen ketemu, bahkan pengen memiliki kamu. Tapi dia memilih ya lebih bagus aku pendam sajalah, karena aku tahu semua sulit, semua rumit, kita pasti akan begini begitu, kita akan sulit begini begitu. Ya udah, aku diam. Makanya ya gitulah, dia betah. Ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun nih, atau sampai ke depannya bisa aja dia diam, say ya. Atau kamu jadinya ikutan diam. Kita pendam lah ini masing-masing. Akhirnya ya apa? Cuma bisa telepati, ngebatin, tiba-tiba bertemu di mimpi. Ya kalau kayak gitu udah bikin seneng ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih dari itu ya lakukan sesuatu kan harusnya. Nah, beberapa ini entah dianya atau kamu, jadi ada yang sakit, jadi kayak ya entah sakit jasmani, rohani, atau ada mental illness ya, karena udah kena mental jadi mental illness. Mental illness itu penyakit mental gitu kak. Kamu sama dia ini sama-sama jadi kayak orang yang defensif ya gitu kan. Koneksi kita sama seseorang itu bisa semakin meledak-ledak atau memuncak kalau kita udah terlalu lama memendam karena gak bisa berbuat apa-apa. Sama kayak kamu juga, kamu bingung kamu mau ngapain karena dia gak melakukan apa-apa, jadi kamu ngerasa ya aku harus gimana gitu. Beberapa ini ada tunggu-tungguan, siapa yang mau mulai duluan untuk ya menghubungi lah, untuk ngedatengin atau apa, atau ya mau gimana, dia kan udah sama yang lain, dia kan memilih yang lain, ya aku bisa apa, ya udah aku diam gitu. Ada yang seperti itu. Ya ujung-ujungnya ya kita serahkanlah sama yang di atas. Gitu. Oke, it's okay ya, nggak apa-apa. Kan manusia kan kalau udah nggak berdaya pasti menyerahkan sama yang di atas gitu kan. Jadi setiap cerita kalian pasti solusinya beda-beda, apalagi kalau tentang unfinished business, sebuah relasi, sebuah koneksi, atau sebuah hubungan yang tidak terselesaikan dengan baik. Kayak dia tuh punya unek-unek loh, tapi dia belum ngomong ke kamu, atau kamu punya unek-unek tapi kamu belum ngomong ke dia. Nah kalau kayak gitu, itu yang bikin rada-rada sulit melangkah ke depan tuh. Jadi ya kena mental lah, dia jadi sakit, dia jadi kayak orang yang sering menyendiri. Ada orang lain juga di sekitarnya, di sisinya, tetap aja dia merasa dia punya dunia sendiri. Kamu juga kayak gitu kan, kamu sering menyendiri, kamu ngerasa dunia kamu adalah tersendiri yang orang gak perlu tahu. Kamu ada dalam koneksi ini juga, ya siapa yang tahu. Kamu juga berat kan ceritakan ini ke orang, ya mungkin orang lain gak akan mengerti, makanya kamu gak mau ceritakan ke orang lain. Orang lain kan bisa aja nanti menilai kamu aneh, menilai kamu halu, menilai kamu tuh aneh atau ya gitulah. Daripada kita dijudge mental ya lebih bagus diam. Makanya kamu menyendiri lah, nonton tarot lah. Gitu say. Ya it's okay lah.
Sebenarnya sama sih kamu sama dia. Apalagi ini kalau mirror ya, Kak. Ada yang twin flame nih. Ini kembaran, ini kembaran. Ini kembaran lagi, banyak banget mirrornya. Ada yang memang ini kayak karmic, tapi kan beda tipis ya sama twin flame. Kalau kita sama-sama tersakiti, sebenarnya itu twin flame, Kak, ya. Kita. Ya gitu. Jadi dia kalau eh, menyendiri itu karena apa ya? Dia ngerasa aja nggak satu frekuensi dengan orang di sekitarnya atau orang di sisinya. Dia jadi kayak orang yang merenung. eh Ya kan ada manifestasi itu tadi ya. Dia jadi kayak mau berhalusinasi, berfantasi, atau dia membayangkan kamu gitu. Andaikan kamu ada di sini di depan aku atau duduk di sampingku, pasti kita bisa cerita-cerita, bisa sharing, bisa ngobrol. Pasti asik banget, seru banget gitu. Tapi ya sekarang kan kenyataannya enggak gitu. Ya, dia kangen nih sama kamu. Terus ya, entah karena batinnya di sana memanggil kamu dalam diamnya itu, dalam sepinya itu ya. Kamu jadi kayak ngerasa ya kontak batin aja gitu. Ada apa ya? Dia kenapa ya? Kok aku kepikiran lagi ya gitu. Baru kamu ya itulah lihat-lihat tarot, cek energinya gitu. Jadi ya hikmahnya sebenarnya meningkatkan spiritualitas kita ya. Dengan energi bisa mempertajam intuisi. Dengan intuisi bisa meningkatkan spiritualitas kita. Kita jadi peka terhadap semesta dan yang maha kuasa. Dan nggak mengandalkan pola pikir kita lagi. Kan beberapa dari kalian yang pola pikir lama udah berubah kan jadi pola pikir yang lebih baik. Gitu. Dan jujur aja ya, ini kalau ada yang bersegi-segi nih cintanya, entah di pihaknya atau kamu, ada yang lain. Keinginannya itu sebenarnya, ya aku pengen kamu tuh sendiri, aku sendiri. Jadi jangan ada yang lain, gitu. Ya entah orang lain atau siapa. Kalau ini tentang keluarga juga bisa, tentang orang tua. Kadang dia pengen sih aku nggak bergantung dengan keluarga, pengen sih aku tuh jadi diri sendiri, aku juga pengen kamu seperti itu, tapi apa bisa ya, apalagi kalau ya ternyata latar belakang keluarga kita tuh beda. Apa bisa kita lepas dari ketergantungan itu? Apa bisa kita berdua berjuang bersama? Nah gitu sih ya, keinginan dia sebenarnya. Oke lah, so far so good nggak? Kita lanjut ya. Oh iya, ini tuh Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang strong Libra sama Virgo. Terus ada Cancer sama Pisces ya. Ini Sagittarius nih. Sagittarius, Leo, Aries, Taurus strong juga. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, seduction. Dia tuh pengen banget lo bilang, aku kangen banget, rindu banget sama kamu. Rindu chatting sama kamu, ngobrol, bahkan pengen ketemu, bahkan pengen menyentuh kamu, saking rindunya ya. Ini ada yang merindukanmu nih, siapa nih? Mungkin yang udah lama gak bicara, apalagi sudah bertahun-tahun, say. Iya tuh, aduh. Kalau misalnya hadap-hadapan mungkin kamu udah dipeluk sama dia. Rindu banget ya. Dia juga mau bilang, aku pengen deh pergi ke suatu tempat sama kamu berdua. Berdua aja. Pengen ngomong dari hati ke hati, ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena aku selama ini hidup dalam kepalsuan. Aku hanya hidup
dengan pengaruh orang lain, kendali orang lain. Aku nggak jadi diri sendiri. Aku pakai topeng ya. Aku hidup sesuai dengan standar orang sekitarku. Aku hanya hidup untuk penerimaan, pengakuan. Padahal aku fake ya, aku palsu, aku pakai topeng. Jadi kayak pengen banget aku buka topeng ini, terus aku ya pengen membawa kamu pergi, pergi jauh dari dunia tipu-tipu ini. Itu hayalannya luar biasa banget ya dianya. Terus dia bilang, aku udah belajar dari kesalahanku sebelumnya yang pernah terjadi. Aku tahu pola pikirku yang salah, mindsetku yang harus diubah ya. Ya aku belajar lebih dewasa, menyikapi segala sesuatu dari segala sisi. Maaf kalau aku menganggap kamu nggak terbaik selama ini. Padahal kamu yang terbaik ya. Banyak kenangan sama kamu yang aku ingat. Aku juga mau sih bayangin wajah kamu, ngelihat foto kamu kayak gitu. Ya aku bayangin wajah kamu, lihat foto kamu sambil aku sedih. Bahkan aku meneteskan air mata, tapi aku nggak menunjukkan itu ke siapa-siapa. Aku menikmati kesedihan, kekecewaan, penyesalan ini aku nikmati sendirian. Ya hanya Tuhan yang melihat gitu. Tisu mana? Tisu say. Kok sedih ya? Oke, ini ada the next. Ini tentang aku memang belum terlihat menunjukkan adanya perubahan. Mungkin kamu melihat aku belum benar-benar berubah lebih baik. Tapi sebenarnya aku tahu aku perlu berubah. Hanya saja rencana-rencana itu masih sekedar wacana ya. Jadi ya aku pengen kamu maklum. Ini beberapa pengen bilang ya aku berharap kamu nunggu. Kamu tetap menanti aku. Mana tahu ada kesempatan yang cocok ya. Ya mana tahu kita memang bisa bersatu gitu. Nah, hatiku udah dikunci sama kamu. Kuncinya kamu bawa pergi. Jadi aku susah loh buka hati sama yang lain. Ini dia pengen bilang aku tuh mati rasa ke yang lain. Mungkin aku ke yang lain hanya untuk mengikuti egoku aja. Mungkin aku bisa ke yang lain itu mengikuti hawa nafsuku aja. Tapi kan hatiku ini sama kamu loh. Kuncinya sama kamu. Jadi kalau mau buka hatiku kan kuncinya itu ada di kamu. Makanya kamu ya kejar aku lah. Biar kamu buka hati aku. Lucu ya dianya. Gitu, kayak lah. Nah, di sini kalau di snack itu ya bisa tentang itu tadi. Kalian tidak hanya berdua. Siapa di sini yang ada orang lain atau pihak lain gitu. Dia pengen sebenarnya bilang ke kamu, keinginan terbesarku itu kan kamu ya. Cuma untuk bertindak ke kamu aku tuh harus mikir 1000 kali gitu. Ya dia kayak merasa ya ini kan beda-beda ya cerita kalian. Entah pihak ini, pihak lain ini seseorang yang lain. Dia mikir nih, takut aja gitu dosa ya, takut karma atau ya dia takut semakin menyakiti kamu kah atau menyakiti orang di sekitar kalian lah gitu. Makanya dia sulit bergerak ke kamu kalau itu ada seseorang yang lain. Tapi kalau ini keluarganya, orang tuanya, ya dia ngerasa ya aku memang harus fokus dulu ke orang tua, ke keluarga, ke kerjaan, keuangan atau apa. Jadi kadang dia mau bilang
Ya itu, aku belum bisa membagi-bagi pikiranku, belum bisa membagi-bagi perasaan. Jadi kalau fokusku ini dulu ya ini dulu, kalau jalan hidupku ini dulu ya ini aja dulu gitu. Jadi ya sebenarnya sakit sih ya kalau digituin, cuma yang menurut dia tuh hanya bisa melakukan hal-hal yang di kapasitas dia aja, di kemampuannya dia aja gitu ya. Itu sih. Dan sebenarnya dia merasa tidak cukup sebenarnya kalau tidak ada kamu. Kurang lah sebenarnya ya. Ada yang kurang kalau kamu tuh nggak ada di hidup aku. Cuma ya gimana ya. eh Dia itu belum mau melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Mungkin dia orangnya tidak terlalu kuat secara mental, atau memang dia orangnya belum bisa mengambil keputusan, atau dia orangnya ya udah jalani aja dulu. Ya nanti lihat nanti aja gitu. Ada yang seperti itu ya kak. Baiklah, aku kasih huruf sama tempat. Hurufnya dulu baru tempat ya. Huruf dia di namanya atau nama kamu ya. Kalian beberapa aja mungkin. Oke. Oke. Cukup nggak ya? Ambil lagi lah. Udah. Ini ada T. Huruf T. Ada O. Ada M. Ada I. Ada K. J. E. X. G. Q. B. F. H. U. Y. L. S. Ada P ya. Oke. Sekarang kita ke wilayah ya, tempat gitu. Mungkin ada kaitan ke dia atau kamu. Dari tempat ini kah? Pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya? Apa aja? Oke, ada Papua. Papua ya. Pontianak, Cirebon, Sumedang. Wah, Sumedang deket Bandung ya, Garut. Nah, deket situ, Sumedang ya. Ini ada Medan, Medan. Ada Palu, Palu, Sulawesi ya. Ada London, Inggris. Ada yang pengen kah ke sana? Eropa ya. Ups, jatuh. Oke, thank you. Ini Brebes ya. Oke. Australia. Indramayu. Vietnam. Singapura, Samarinda, oke, dan Thailand, oke, ada Probolinggo, Probolinggo ya, terus ada Lamongan.
Wonosobo. Wah, oke. Ada Prancis, ada yang pengen kah ke sana? Terus shuffle dulu lah. Ya, ada Jepang, Bekasi. Oke, ada Filipina ya, Cianjur. Oke, Manado, Madura, Tegal, Bengkulu, Bogor, bottom of the deck, Banyuwangi. Wah, oke. Jadi itu mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.